Saya masih ingat hari itu hari Jumat. Dia bilang, buat apa kamu ke gereja? Kamu sudah sholat tahajud setiap malam, sudah wiridin setiap malam, tapi semua tidak didengar Tuhan. Semua sia-sia. Mau jadi apa? Murtad. Gitu. Akhirnya saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan Yesus, saya cuma berkata seperti ini, saya tidak minta apa-apa. Tuhan Yesus, aku ada dalam rumah-Mu. Aku tidak minta kaya. Aku tidak minta uang banyak. Aku cuma minta sembuhkan wanita yang ada sebelahku ini. Kalau dia... Bapak Ibu, saudara sekalian di channel ini, saya ucapkan limpah terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus yang membalas segala kebaikan Bapak Ibu dan saudara sekalian yang selalu setia mau menyaksikan kebaikan Tuhan lewat kesaksian-kesaksian orang-orang dipilih Tuhan Yesus dengan caranya yang beribu macam cara. Kembali kita akan menyaksikan kesaksian dari seorang bapak yang menerima Tuhan Yesus karena kesembuhan istrinya. Beliau rela semua anggota keluarganya dibawa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, apa yang beliau rindukan boleh terjadi di dalam Tuhan Yesus. Berikut kita saksikan bersama-sama, biarlah menjadi berkat bagi sesama. Salam, puji nama Tuhan semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Ngapurono Karno, saya asal dari Pati, Jawa Tengah, kota kecil di lereng Gunung Muria. Jujur aja, saya pada malam hari ini mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saya berlatar belakang bukan dari orang keluarga Nasrani, enggak. Saya dari keluarga seberang yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tahu semuanya lah. Waktu itu saya sudah berkeluarga, saya punya anak dua, semuanya cewek-cewek. Dan pada saat itu, karena pekerjaan saya sehari-hari hanya seorang tukang becak. Saya bukan seorang pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai kantoran, saya hanya tukang becak. Yang penghasilan saya pas-pasan, kerja sehari buat makan sehari. Dan pulang dari kerja itu, istri saya mengeluh, katanya payudara kirinya dia sakit. Karena saya orang desa, orang Jawa, dan tidak mengenal medis atau apa, seperti biasa saya obatkan ke paranormal, ke ustadz, ke kiai, bahkan sampai datang ke daerah Jawa bagian selatan di wilayah Wonosobo. Tapi semuanya itu tidak ada hasilnya dan hasilnya nol. Dan dari itulah saya setiap hari bekerja mengayuh becak dari pagi, pulang siang makan, siang nanti balik lagi, pulang sore. Pas dari itulah saya pulang siang dengan membawa rezeki yang lumayan lah dari hasil perserikatan becak. Tapi bagaimanapun juga istri dapat sakit, dia tidak mau terima uang saya. Dia tidak mau menerima uang saya, dia mengeluh katanya sakit. Saya sakit seperti ini gimana Kinjang? Dengan penuh belas kasih dia minta saya izin untuk menjadi seorang TKW di Arab Saudi. Nah, dari itu saya mengizinkan mereka ke sana, mendaftar dengan persyaratan, proposal-proposal yang dibutuhkan, saya turutin dan saya tantangin semua. Semua saya lepaskan kepalanya, tapi ekornya saya pegang. Karena saya tidak tega, walaupun bagaimana dia adalah wanita idaman saya. Lantas, pas mau di medical, di cek medical, ternyata mereka tertolak. Karena dia mengalami hamil 3 minggu. Dari hamil 3 minggu itu tersebut gagallah impian keluarga saya untuk jadi TKW ke Arab Saudi. Dan berjalannya waktu, lahirlah anak saya yang ketiga yaitu laki-laki, cowok. Tapi karena istri sakit, jadi dia tidak bisa memberikan air susu pada anak saya. Karena air susunya yang keluar bukan ASI, tapi sesuatu hal yang menjijikan sekali. Yaitu buah darah dan nanah. Ya, terus terang maaf sekali saya seperti itu. Lantas saya setiap hari bekerja becak dengan beli susu yang paling murah, produksi dari Jogja,
Mungkin bapak-bapak sudah tahu lah susu paling murah susu apa. Bukan seperti anak sekarang minumnya susu paling bermerek, paling berharga. Lantas saat itu saya pulang sore, saya membawa lumayan. Dia sambil ngasih susu anak saya, dia menangis. Dia berkata, aku ini tidak mungkin bisa hidup lama. Kalau aku nanti suatu saat nggak ada, kamu jangan menikah. Itu perkataan mereka. Tapi saya dengan kuat berkata, enggak. Kamu akan hidup sampai kita punya cucu. Sampai anak-anak kita besar. Kita akan hidup, kita akan sehat. Dia tidak enggak. Lantas hari itu saya bilang, kamu mau enggak besok ajak ke gereja? Saya masih ingat hari itu hari Jumat. Dia bilang, buat apa kamu ke gereja? Kamu sudah sholat tahajud setiap malam. Jauh di jalan setiap malam. Tapi semua tidak didengar Tuhan. Semua sia-sia. Mau jadi apa? Murtad. Gitu. Tapi saya bersikukuh, saya akan mencari gereja. Dari rumah saya sampai ada gereja itu ada 3 kilo jaraknya. Saya naik sepeda, saya cari di mana yang tepat, gereja yang baca untuk nanti. Akhirnya saya menemukan sebuah gereja, yaitu sebuah gereja karismatik dan gereja Jawa. Saya datang ke situ, saya tanya dengan orang-orang, ibadah gereja ini jam berapa? Dia bilang ibadahnya 2 kali, jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Lantas saya pulang. Saya bilang sama keluarga. Besok minggu kita ke gereja jam 6 pagi. Jam setengah 6 kita sudah berangkat. Oh, sampai sana jangan sampai kita terlambat. Dan itulah awal kami masuk gereja. Karena saya orang baru, saya duduk paling belakang. Saya melihat setiap orang datang, para jemaat, orang-orang Tionghoa, orang Jawanya sangat sedikit sekali. Dan besok dia sembahyang, berdoa. Lantas keluarga saya bilang, kok itu pada sembahyang sunnah gitu? Oh iya, sholat sunnah, kata gitu. Setelah kami sholat sunnah juga. Akhirnya saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan Yesus, saya cuma berkata seperti ini, saya tidak minta apa-apa. Tuhan Yesus, aku ada dalam rumahmu. Aku tidak minta kaya. Aku tidak minta uang banyak. Aku cuma minta sembuhkan wanita yang ada di sebelahku ini. Kalau dia sembuh sehat, anak cucuku akan kubawa ke sini untuk mengenal dan menyembah. Dari itulah waktu terus berlalu. Di minggu ketiga saya juga datang lagi. Di minggu ketiga saya datang lagi, saya ibadah. Saya datang ke gereja naik angkot. Ketika saya datang lagi, di situ kalau sekarang saya mengenalnya dengan istilah atarkol. Doa dipanggil ke depan. Dari doa dipanggil ke depan itulah ada 3 baris kursi, ya kurang lebih jemaahnya 150-an. Istri saya tak suruh maju duluan, walaupun sebenarnya saya di urutan paling akhir. Setelah kamu maju duluan, kamu didoakan pasti kamu sembuh. Kamu pasti sembuh. Pasti sama gitu. Dari itulah dia maju didoakan oleh pendetanya, ditanyain. Karena namanya Jumat baru, pendetanya baru tahu, baru 3 kali datang. Dia tanya, ibu sakit apa? Dia bilang, saya sakit ini sudah hampir 4 tahun dok. Pak pendeta. Ibu percaya, hari ini ada mujizat Tuhan. Itu tak dengarkan dari belakang. Ya, saya percaya dia bilang seperti itu. Kalau ibu percaya, hari ini bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah. Dan segala penyakitnya akan dibuang ke tubir laut paling dalam. Dan mujizat pasti akan terjadi yang luar biasa. Itu saya dengarkan. Pasti doakan bersama-sama dengan para pendeta, senator di situ. Ketika disuruh balik, dia menangis. Tidak menangis, pendetanya juga menangis. Dari menangis itulah istri saya ke kamar mandi untuk merasa, untuk melihat, untuk merasakan sakit yang mereka derita. Yang menurut dokter ada sudah stadium 4. Lama sekali dia dalam kamar mandi. Sampai saya menunggu di luar tuh, kok tidak keluar ada apa. Itu saya ketuk pintu kamar mandi. Kamu ada apa tidak keluar? Ternyata dia menangis. Dia menangis. Sampai tidak kuat dia menangis. Dia berkata, Alhamdulillah, aku sembuh.
Saya bilang ini di gereja bukan di masjid. Saya bilang alhamdulillah. Tapi puji Tuhan. Dari itu sakit kanker payudara stadium 4. Dia sudah dinyatakan akut oleh dokter. Sembuh lewat kuasa doa yang luar biasa. Air susu yang selama ini kami pompa yang keluar dari nanah. Ternyata keluar air susu yang murni. Akhirnya saya pulang. Saya pulang naik bis dengan mata agak sebat semua karena menangis. Menangis bersyukur, menangis bahagia. Karena berkat Tuhan yang luar biasa yang kami alami. Saya bilang, anak di rumah tadi dikasih susu cuma 2 botol kecil-kecil. Ayo kita pulang. Ini sudah hampir jam 8 lebih. Karena kebagian pasti jam 6 sampai jam 8. Saya pulang, saya naik angkot. Hati saya merasa damai, merasa bersuka cita yang luar biasa. Tuhan ternyata telah memanggil dan memilih saya. Memanggil dan memilih saya. Akhirnya, sampai di rumah, saya mengucapkan syukur pada Tuhan. Segala apa yang Tuhan Yesus berikan pada saya. Walaupun saya terlahir bukan dari orang Kristen. Bukan dari orang Nasrani. Tapi itulah Tuhan memberikan hal yang luar biasa. Akhirnya saya tetap biasa bekerja becak setiap hari. Saya dapat penumpang orang jemaat GITJ. Pagi-pagi saya naik becak. Saya ditanyain, Mas Nyapurono sekarang jadi orang Kristen ya? Saya jawab, iya Bu. Saya terbuka, saya jujur. Walaupun setelah saya jadi orang Kristen, semua masyarakat di desa kami mengucilkan saya. Merendahkan saya. Bahkan semua memblekis pekerjaan saya, tidak mau memberikan pekerjaan. Bahkan penumpang-penumpang di pasar yang terkadang baik dengan saya juga bilang, sekarang kamu jadi orang Kristen, aku mau naik becak kamu. Tapi tetap saya berseru pada Tuhan. Saya tetap omong pada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Kalau saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku harus pikul saya seperti ini. Banyak tantangan dan rintangan yang harus kami hadapi Tuhan. Tetap saya jalani. Akhirnya saya dikasih Alkitab sama jemaat gereja tadi yang jadi penumpang saya. Dia bilang, Mas Nyatrono sudah punya Alkitab? Belum Bu. Saya kemarin tanya di toko buku Kana di Kota Pati. Daerah kami dengan Kota Pati kurang lebih 25 km. Saya naik bis cari Alkitab. Ternyata harganya sangat mahal sekali. Kurang lebih 50.000 saat itu. Saya tidak jadi beli. Tapi cari uang 50.000 tak belikan Alkitab. Mending tak buat beli beras sama susu untuk anak saya. Akhirnya karena murah Tuhan saya dapat Alkitab. Dan di dalamnya ada tulisan Alkitab dari Gideon. Sampai sekarang masih saya simpan. Saya pelajari, saya buka Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tak baca, tak pelajari. Semua saya pelajari. Dan saya menemukan ayat yang sangat memberkati saya. Memberkati saya, ternyata saya dipilih Tuhan itu lewat Wahyu 3:19. Barang siapa yang kukasih, akan aku hajar dan aku tegur. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dari itu saya betul-betul tersungkur di kaki Tuhan. Bahkan sampai sekarang pun, saya tetap mempelajari Alkitab tersebut. Saya tetap selalu belajar tentang kebenaran akan firman Tuhan tersebut. Yang sangat memberkati saya. Dan saya bersyukur sekali selama saya jadi orang Kristen ini. Saya bisa memahami apa arti kasih. Apa arti mengampuni. Karena saya punya nama Ngapurono. Nama Ngapurono itu nama Jawa, Tulen. Yang artinya adalah mengampuni. Memberi maaf. Ya buat apa? Kalau saya dikasih orang tua saya nama Ngapurono. Kalau aku tidak bisa memberikan maaf. Tidak bisa memberi pengampunan. Akan sia-sia bagi hidup saya. Hari-hari ini, saya jalani hidup saya tetap ibadah. Di tempat kami dulu, setelah ada COVID itu ibadah 2 kali, pagi dan sore. Saya sudah datang pagi, saya sudah datang sore. Karena saya haus akan firman Tuhan. Saya haus akan kebenaran. Maka saya cari terus akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya selalu mencari Tuhan. Karena apa yang disampaikan oleh Alkitab dalam Yeremia 17:7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu yang kami dapatkan. Saya sangat betul-betul bersyukur di hadapan Tuhan. Bahkan tantangan dan rintangan yang kami hadapi hari-hari ini, semua
sudah dicukupkan oleh Tuhan. Semua sudah disediakan oleh Tuhan. Bahkan yang dulu saya tidak punya apa-apa, yang dulu saya hanya orang biasa, sekarang saya bersyukur Tuhan memberkati saya, memakai saya. Walaupun secara teologi, saya bukan seorang sarjana teologi. Saya tidak pernah berpendidikan sekolah teologi. Tapi saya otodidak mempelajari Alkitab. Saya mempelajari Alkitab. Dia melakukan segala firman yang dia sampaikan. Melakukan segala firman yang dia ajarkan. Saya ajarkan terus saya lakukan. Saya mengasihi. Saya ingin menjadi saluran berkat kemanapun saya pergi. Karena hari-hari ini banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan. Hari-hari ini banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Jadi saya sekarang melayani Tuhan. Sekarang yang saya layani bukan keluar dulu. Saya melayani dari Yerusalem, keluarga saya. Buat kakak saya, adik saya yang kenal dengan Tuhan. Tetangga kanan kiri saya yang belum kenal Tuhan. Mereka saya layani. Karena kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kalau roh Allah turun di atasmu, kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itulah yang kami dapatkan hari-hari ini. Berkat Tuhan yang luar biasa. Saya melayani Tuhan hari ini keliling. Saya hidup di Kabupaten Pati. Tapi Kabupaten Pati itu karsidelnya meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, Blora, Purwodadi, dan Rembang. Saya hari ini melayani Tuhan dengan memberitakan Injil lewat pijat saraf. Memberitakan Injil lewat pijat saraf. Dan memberikan obat-obatan herbal. Semua itu saya lakukan free. Gratis. Tanpa menuntut biaya apapun. Karena saya tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jerih payahku yang saya lakukan, yang saya jalani hari-hari ini, akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tahu semuanya. Tuhan mengerti apapun yang kami butuhkan. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 14, dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Tuhan pasti akan memberikan. Itu yang kami dapatkan. Makanya saya selalu memintanya pada Tuhan. Saya tidak pernah meminta kepada siapapun kecuali Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang selalu memberkati kehidupan saya. Segala kebutuhan saya Tuhan cukupkan. Segala kebutuhan saya Tuhan yang sediakan. Bahkan selama saya melayani Tuhan, saya bersyukur. Saya bukan pamer atau sombong. Hampir 300 jiwa sudah saya menangkap. Tapi saya berkata, Bapak dan Ibu kalau ingin percaya Tuhan Yesus, Bapak tidak harus di gereja saya. Bapak tidak harus ibadah di tempat saya. Silakan cari di rumah Anda, di tempat Anda, di kampung Anda, di kota Anda, yang dekat dengan Anda, gereja mana yang Anda suka. Di bawah Tuhan ada. Saya dalam melakukan penginjilan tidak pernah saya menuntut orang tersebut harus masuk gereja saya. Enggak. Karena apa? Saya sudah menanam kebenaran firman Tuhan. Biarlah saya tanam, biarlah nanti ada yang menyiram, biarlah nanti ada yang merawat, biarlah nanti ada yang menuai. Itu yang kami lakukan hari-hari ini terhadap Tuhan Yesus. Dan saya keliling di 5 kabupaten. Semua saya layani. Kayak orang yang sakit stroke, orang yang sakit gula, orang yang sakit asam lambung, semua saya layani. Dengan doa. Dan yang lebih hebat lagi, orang-orang yang belum kenal Tuhan itu, saya tuntun dengan doa saya. Saya berkata, Bapak kalau mau percaya Tuhan Yesus, mau yakin, Bapak tidak usah jadi orang Kristen. Yang penting Bapak percaya dan yakin. Biar Tuhan Yesus masuk dalam hati Bapak, dalam kehidupan Bapak, kehidupan Ibu. Itu saya tuntun dengan doa-doa saya. Saya berkata hari ini Pak, sebelum saya mendoakan Bapak, memijit refleksi Bapak, memijit cara Bapak, izinkan saya berdoa. Tetapi karena saya orang Kristen, saya orang Nasrani, saya harus berdoa dengan nama Tuhan Yesus. Saya katakan seperti itu. Akhirnya mereka mau. Dia bilang, iya Mak, saya mau percaya dengan doa Mas. Saya mau percaya dengan doa Bapak. Yang penting saya sembuh. Puji Tuhan, saya begitu. Akhirnya saya doakan dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk Bapak A ini. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan lawan. Dan di tengah-tengahnya saya bilang, Pak, tirukan doa saya. Tirukan doa saya Ibu. Tirukan doa saya saudara kami.
Dia menirukan. Tuhan Yesus, masuklah engkau dalam hidupku, masuklah engkau dalam hatiku, jadilah Tuhanku dan juru selamatku. Dalam nama Yesus, aku terima engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatku. Haleluya, amin. Dia menirukan. Dan apa yang terjadi? Mujizat demi mujizat terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang sakit. Mereka didatangi Tuhan Yesus, ada yang lewat mimpi, ada yang lewat langsung kesembuhan. Tapi bukan karena saya yang menyembuhkan. Bukan. Semua itu karena Tuhan. Saya hanya pembantunya Tuhan. Kalau bahasa Jawanya itu saya jongosnya Tuhan. Jongos. Jongos itu harus nurut dengan tuannya. Talenta apapun yang diberikan pada saya, tetap saya jalani. Itulah yang saya lakukan hari-hari ini. Mungkin saudara-saudara kami yang hari ini banyak yang menyaksikan kesaksian saya bisa bertumbuh seperti ini. Bukan karena gagah dan kuat saya, tapi karena Tuhan Yesus. Dan saya juga punya persekutuan yang luar biasa dengan pria-pria sejati dari Jawa Timur, dari Malang, Surabaya, Sidoarjo, yaitu namanya Habruta. Itu yang menguatkan saya. Habruta ini betul-betul membangun iman saya, menguatkan iman saya yang sangat luar biasa sekali. Walaupun saya menjadi orang Kristen, banyak ujian, banyak cobaan. Tetapi saya selalu bersandar kepada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak akan pernah melebihi kekuatan. Itu yang kami dapatkan. Makanya segala sesuatu apapun, walaupun saya dikucilkan oleh masyarakat sekitar, waktu saya jadi orang Kristen, saya tetap mengampuni mereka. Saya tetap mengasihi mereka. Saya tidak pernah menyerah dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini. Karena saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anaknya jatuh terderita. Apapun yang kita punya, apapun yang kita perbuat, semua itu sudah diberikan Tuhan yang terbaik. Contoh sajalah, kalau saya punya gitar kecil, kalau yang memegang gitar seorang misioner yang luar biasa, seorang pemusik yang luar biasa, gitar tersebut akan dijual mahal. Kalau kita punya tongkat, kalau tongkat itu hanya tongkat biasa yang saya bawa, itu akan jadi tongkat penopang hidup saya. Tetapi kalau yang membawa tongkat itu Musa, dia bisa membelah lautan, bisa membuat jalan. Dan ketapel, kalau ketapel yang kita punya paling buat mainan. Tapi kalau yang punya ketapel Daud, dia bisa melawan Goliat dan menghancurkan raksasa-raksasa yang luar biasa. Itu yang kami dapatkan hari ini. Selama saya jadi orang Kristen, memang saya pertama kali dikucilkan, dihina, direndahkan. Tetapi saya bersyukur Tuhan memberikan kekuatan. Janganlah kejahatan kau balas dengan kejahatan. Itulah. Tapi ampunilah mereka. Dan doakan. Saya pertama jadi orang Kristen, anak saya masuk sekolah SD. Dikucilkan. Dihina. Tapi saya berkata, jangan menangis. Tuhan akan mengampuni mereka. Tuhan akan memberkati mereka semua. Segala apapun yang kamu lakukan hari-hari ini, Tuhan menyertai. Dan puji Tuhan, anak-anak saya tetap setia, mau sekolah minggu, mau ibadah, mau tidur, mau doa, selalu makan. Karena apa? Doa orang benar, kalau dilakukan dengan penuh kuasa, pasti akan menjadi mujizat yang sangat luar biasa. Bahkan hari-hari ini, saya setiap hari didatangi oleh orang-orang yang minta doa, yang sakit, minta dipijat saraf, semuanya. Bahkan hidup kami hidup dengan iman. Saya tidak pernah mengeluh terhadap Tuhan. Karena apa? Segala khawatirku saya serahkan pada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu. Karena Tuhan yang pelihara kita. Maka segala sesuatu apapun saya tidak pernah mengeluh. Saya selalu bersyukur. Mungkin hari-hari ini banyak orang yang hidupnya di bawah saya lebih banyak lagi. Saya tidak pernah mengeluh akan apa yang kami harapkan hari ini. Saya percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kalau kita melakukan segala sesuatunya, melakukan firman Tuhan, segala berkat ini akan turun di atasku. Segala berkat ini akan turun di atas keluargaku. Bahkan saya pun tidak akan di ekor, tapi akan di kepala. Bahkan mujizat demi mujizat pasti akan saya alami. Dan yang paling memberkati hidup saya, ini yang paling memberkati dan tak pernah saya lupakan seumur hidup saya terhadap keluarga saya. Selama saya jadi orang Kristen, saya pernah mengalami namanya krisis ekonomi.
Namanya krisis ekonomi itu kita tidak punya apa-apa, kita tidak jangankan dalam keuangan, beras itu tidak ada. Tapi Tuhan itu tidak pernah membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Semua itu dicukupkan oleh Tuhan. Semua dicukupkan oleh Tuhan. Saat itu saya tidak punya apa-apa, saya sedang lagi bawa tidak saya. Di jalan saya dipanggil seseorang. Saya berhenti. Mas Abrono, berhenti, ada apa? Dia ternyata apa? Mas, 1 tahun yang lalu aku punya hutang dengan sampean sebanyak 500. Ini aku punya rezeki, dan saya ingat ketemu Anda, saya kasih. Itu cara Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya saya tidak punya apa-apa. Untuk makannya saya tidak kuat. Tapi Tuhan mencukupkan. Seperti janda Sarfat. Diberikan berkat Tuhan yang luar biasa. Maka saya memberikan kepada Tuhan bukan dari segala kelebihan saya. Tapi dari segala kekurangan yang saya punya. Itulah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan hari ini. Hari ini saya sangat bersyukur sekali bisa masuk di Merek TV ini. Ini bukan karena gagah dan kuat, tapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan kirimkan dari surga. Dan terima kasih pada teman-teman Habruta dari Jawa Timur, juga dari Korambiu, juga dari PS Sejati, Purwokerto yang selalu mendukung saya. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang memberi motivasi pada saya. Saya bersyukur terutama pada anak istri saya yang selalu mengerti akan keadaan hidup saya. Dia selalu tahu bahwa tanpa Tuhan Yesus kita bukan siapa-siapa. Tapi karena bersama Tuhan Yesuslah kita mampu melakukannya. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Makanya lah, Tuhan itu kaya. Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu pun, jalan raya terbuat dari emas di surga itu. Makanya segala sesuatunya, kadang kita enjoy. Hati yang gembira itu adalah obat, saudara. Kalau kita membaca kitab Amsal, 17 ayat 22, kalau tidak salah itu. Hati yang gembira adalah obat. Makanya kita harus bersuka cita. Saya jujur, setiap jam 12 malam, jam 1 malam saya bangun. Saya berdoa. Saya menyembah Tuhan. Saya memuji Tuhan. Bahkan siapapun yang saya kenal di grup WA saya, di WA saya, mereka saya bawa dalam doa. Tak doakan mereka satu persatu. Tak doakan. Bahkan saudara saya yang mengenal Tuhan, kakak saya, adik saya. Saya bawa doa. Saya minta pengurapan pada Tuhan. Saya minta hikmat pada Tuhan. Akhir nanti, kalau saya masuk surga, saudara saya juga masuk surga. Bukan saya sendiri yang masuk. Bahkan mungkin tetangga saya kanan kiri yang saya dulu tidak suka dengan saya. Yang dulu tidak senang dengan saya. Mereka tak doakan terus. Tak doakan terus. Tak bawa dalam doa. Tuhan berkati dia. Berkati pekerjaan mereka. Ampuni dia Tuhan. Bahkan jamah hatinya. Agar dia mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah. Karena Tuhan itu Allah Tuhan yang luar biasa setelah kami. Kemarin saya mendoakan orang sakit. Dia tidak bisa jalan karena kena asam urat. Saya doakan, saya peluk. Dia menangis luar biasa. Besoknya dia di atas dan telepon. Pak, saya tadi malam bermimpi. Mimpi apa? Saya didatangi oleh seseorang memakai jubah putih. Wajahnya berkilau tidak terlihat. Dia berkata begini, Pak. Jangan takut. Kau akan sembuh. Saya hanya meneteskan air mata. Luar biasa Tuhan menyertai mereka. Tuhan datang secara langsung bagi dia. Itu yang kami dapatkan. Makanya hari-hari ini saya betul-betul ingin terus melekat pada Tuhan seperti pokok anggur. Jadi pohon anggur sangat ranting-rantingnya. Saya terus belajar dan belajar terus untuk bersama Tuhan. Karena saya tahu mujizat Tuhan dahulu, sekarang bahkan sampai selamanya itu masih tetap ada. Mungkin Anda hari ada yang sakit. Anda hari ada yang lemah. Anda hari ada berbeban berat. Mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah rumah tangga. Berserahlah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan.
Tuhan yang akan memberikan segala-galanya bagi Anda semua. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan adalah sumber segala berkat. Dia Allah tahu apa yang kamu butuhkan. Dia tahu apa yang kamu inginkan. Saya masuk gereja pertama, saya tidak minta kaya. Saya kenal Tuhan Yesus pertama, saya tidak minta uang banyak. Saya minta cuma satu. Jamah istriku, sembuhkan dia. Ternyata apa? Tuhan dengarkan. Tuhan berikan. Mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan, semua sudah disediakan Tuhan. Semua sudah disediakan Tuhan. Jujur, saya sekarang betul-betul diberkati Tuhan luar biasa. Saya bisa melakukan pijat syarat. Saya bisa berdoa untuk orang lain. Walaupun secara Kristen saya masih Kristen anak muda. Secara Kristen saya masih anak-anak. Tapi inilah yang kami dapat. Mengenal Tuhan Yesus itu adalah ngeri-ngeri sedap. Kehidupan kita setelah kenal Tuhan Yesus itu seperti ikan dalam akuarium. Semua orang melihat, semua orang memandang, semua orang menyorot. Bahkan mereka berkata, katanya anak Tuhan, katanya orang Kristen. Kok perilakunya seperti itu? Tapi saya bersyukur. Hari ini Tuhan menyertai kehidupan saya. Hari ini Tuhan menyertai kehidupan saudara-saudara semua. Saudara pasti akan mengalami mujizat kalau Anda percaya. Jadi orang Kristen modalnya cuma satu. Percaya dan yakin. Doa dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara. Berkat yang kami terima itu jangan hanya saja. Saudara semua juga yang diberkati. Kemanapun saudara berada hari ini pasti ada diberkati Tuhan. Saya melayani doa lewat online. Banyak orang-orang yang saya doakan dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nias, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Papua, Ambon, Maluku, NTT, NTT. Mereka saya layani 24 jam. Tengah malam mereka WA, mereka telepon. Dia bilang, Pak, saya hari ini perlu doa. Saya hari ini perlu ini. Saya layani. 1 Korintus 15, 8. Jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia dalam melayani Tuhan. Kalau kita tetap melayani Tuhan, Tuhan selalu menyediakan berkat apa yang kita butuhkan. Jangan takut, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu menyediakan berkatnya bagi kita. Apapun yang kamu butuhkan hari ini, apapun yang kamu inginkan saat ini, Tuhan akan memberikan kepada kamu. Kepada saudara semua. Setiap saya berdoa, saya berkata, supaya kehidupan saudara-saudara kami kehidupannya akan seperti tanah Kanaan. Penuh dengan madu dan susu. Berkelinan minyak gandum dan anggur. Apapun yang diperbuat akan dibuat Tuhan sukses dan berhasil. Ingat, Tuhan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Kalau kita membaca di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10. Saat Yabes berseru kepada Allah Israel. Tuhan mendengar dan mengabulkan enggak? Mengabulkan. Kiranya Tuhan memberkatiku dengan berkat berlimpah-limpah. Kiranya tangan Tuhan selalu menyertaiku dan melindungiku dari segala malapetaka. Sehingga kesakitan tidak pernah menimpa. Itu yang kami dapatkan selama saya jadi orang Kristen. Itu yang kami dapatkan selama saya mengenal Tuhan Yesus. Oke, saudara kami. Mungkin kesaksian saya tidak begitu panjang lebar. Tapi saya percaya bisa menjadi saluran berkat bagi saudara semua. Dan kalau Anda mungkin ingin sharing tentang kesehatan, obat herbal, Anda bisa menghubungi saya. Saya tanya pada Bapak Alsnya, ada nomor WA saya, Tuhan pasti akan memberkati segala apa sesuatu yang kita berikan kiranya jadi berkat. Dan saya percaya mujizat demi mujizat pasti akan terjadi. Sebelum kami tutup, kami akan berdoa untuk saudara kami yang telah hadir dalam acara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya oke Pak Predi, kita doa dulu ya Pak. Boleh Pak. Ya, terima kasih Pak Predi. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur akan kuasa kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Di mana Tuhan telah memberikan waktu dan luang bagi kami. Sehingga dalam acara ini Tuhan memberkati perangkat-perangkat internet yang kami pakai hari ini Tuhan. Bahkan kami yakin Tuhan,
Mereka semua yang hadir, Tuhan berkati semua dalam segala kelimpahan. Sehingga kehidupan mereka akan seperti tanah Kanaan, penuh dengan madu dan susu, berkelimpahan minyak gandum dan anggur. Bahkan apa yang mereka diperbuat, dibuat Tuhan sukses dan berhasil. Sehingga janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub pasti akan terkabulkan bagi semua saudara kami yang telah melihat acara ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Berkat-Mu tercurah malam ini Tuhan. Berkat-Mu tercurah. Bahkan di saat kami berdoa Tuhan. Bumi bergetar. Bahkan surga terbuka lebar. Mencurahkan berkat-berkatnya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bersyukur akan anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang telah tercurah bagi setiap hambanya malam ini Tuhan. Bahkan TV Merah Tuhan yang telah memberikan kesempatan malam ini. Berkati Tuhan menjadi saluran berkat bagi siapa saja yang mendengar dan melihat acara ini Tuhan. Baik lewat Zoom, lewat YouTube, lewat apapun Tuhan. Semua Tuhan berkati. Dalam nama Yesus saya berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih sobat, marilah kita berserah kepada Tuhan seperti firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Terima kasih sobatku sekalian, kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.